Ibadah Paskah Live Kids akan diadakan minggu depan tanggal 4 April 2021 jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan adik-adik mengikuti ibadah online spesial Paskah Live Kids di YouTube channelnya Live Kids ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum kita mau mulai ibadah, ayo kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini karena Engkau sudah mengumpulkan kami di sini. Sekarang Tuhan, kami mau memuji nama Engkau. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan juga berkati Koko Cici Live Kids yang akan melayani pujian-pujian ataupun cerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Oke adik-adik semua, kalian siap hari ini untuk memuji Tuhan sama-sama? Pasti ya, kalau kalian sudah siap, Cici minta semua benar-benar bersemangat, penuh semangat yang lebih lagi. Karena waktu kita penuh semangat, kita memuliakan Tuhan, hadirat Tuhan turun, dan pastinya kita diberkati semuanya. Mau diberkati Tuhan? Siap ya? Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Siap-siap semua, katakan dari hari Senin sampai hari Minggu ya. Kita mau memuji Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Ya, semua hari-harinya Tuhan. Are you ready? Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Ya, semua hari-harinya Tuhan. Waktu kalian menjalani hari-hari kalian dari Senin sampai hari Minggu, karena Tuhan ciptakan hari-hari yang indah, pasti waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, setiap hari yang kita lewati, kita pasti akan merasakan setiap pertolongan-pertolongan Tuhan. Asal kalian sungguh-sungguh mau untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oke adik-adik, nah waktu kita sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita juga harus punya waktu yang khusus sama Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, waktu Tuhan panggil nama kita harus apa? Dekat dengan Tuhan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman-Nya, kita bisa tahu Tuhan berbicara sama kita. Hari ini kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Siap semua ya? Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar
bisa mendengar suara Tuhan, itu yang bisa menguatkan kita. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Cici mau semua kalian yang ada di rumah, kita sama-sama membuka hati kita. Kita mau katakan, Tuhan, kami perlu firman-Mu, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itu yang memberikan kebebasan buat kami, firman-Mu itu yang memberikan kemenangan buat kami. Kami saat ini ingin memuji Tuhan, kami saat ini ingin menyembah Tuhan sebelum kami mendengar firman Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyi satu pujian, Ku puji Kau Yesus. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus, karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Mari sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus, karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku puji Kau Yesus, karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, sebentar kami akan ibadah. Berkatilah Cici Koko yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Hai adik-adik semua, Happy Sunday. Kalian sudah siap hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo siapkan Alkitabmu, buku, bolpen, buat kalian mencatat apa yang paling penting hari ini untuk kita pelajari, sehingga kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap semua? Pernahkah kalian melihat rambu lalu lintas yang tidak ditaati atau lampu merah yang mati di persimpangan jalan? Nah, kira-kira apa akibatnya ya? Semua orang berusaha mendahulukan kepentingannya sendiri untuk jalan terlebih dahulu. Dengan demikian, terciptalah kekacauan dan kesemrawutan di jalan raya. Kalian pernah lihat dong, bagaimana kalau di jalan raya banyak orang tidak menaati peraturan? Banyak orang yang akan menjadi menderita, mengalami kemacetan, keterlambatan akibat pula beberapa orang. Itu dikarenakan mereka semua tidak mengikuti setiap peraturan yang berlaku. Manusia yang telah jatuh dalam dosa berkarakter egois, tidak tertib, dan suka melawan. Inilah yang menyebabkan kehidupan manusia berantakan saat
Allah melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, orang Israel belum memiliki peraturan atau hukum untuk mengatur kehidupan mereka. Oleh karena itu, mereka bertindak menurut keinginan dan kebenaran mereka sendiri. Oleh karena itu, Allah memberikan peraturannya bagi manusia. Allah tahu bahwa manusia perlu kehendak Allah. Mereka perlu tahu peraturan dan perlu menaatinya agar tatanan kehidupannya baik dan teratur. Nah, kita akan belajar mengenal dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Karena apa yang Ia perintahkan bukan untuk mempersulit kita, namun demi kebaikan kita sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau belajar 4 perintah pertama yang Tuhan berikan. Ada di dalam Alkitab, di dalam kitab Keluaran 20 ayat 3-8. Setelah keluar dari perbudakan Mesir, Tuhan memberikan peraturan atau hukumnya dalam loh batu yang ditulisnya dan diberikannya pada orang Israel dengan perantaraan Nabi Musa. Peraturan tersebut kita kenal sebagai 10 perintah Allah atau hukum Taurat. Kalian pasti sudah tahu ya. Nah, 10 perintah Allah terbagi dalam 2 bagian besar. 4 perintah pertama mengatur hubungan manusia dengan Allah, sedangkan perintah kelima sampai ke-10 mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Hari ini kita akan mempelajari bagian pertama tersebut, yaitu perintah pertama sampai ke-4. Apa saja sih ke-4 perintah tersebut? Perintah pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, waktu kita meletakkan sesuatu atau seseorang di depan Tuhan atau menomorsatukan hal lain selain Tuhan, kita sedang menutupi pandangan kita terhadap Tuhan. Banyak hal yang bisa membuat Tuhan menjadi nomor 2 dalam kehidupan kita. Contohnya, jika kita mendahulukan atau memprioritaskan hobi kita, teman-teman kita, penampilan kita, maka kita sedang menempatkan Tuhan di tempat yang kedua. Tuhan ingin kita mengutamakan dan mengandalkan dirinya supaya kuasa dan mujizatnya bisa terus bekerja dalam hidup kita. Karena itu, dahulukanlah Tuhan. Perintah yang kedua, jangan membuat, menyembah, dan beribadah kepada patung yang menyerupai apapun. Manusia di dunia ini tidak semua menyembah kepada Allah loh adik-adik. Ada di daerah tertentu, di tempat-tempat tertentu, mereka menyembah yang bukan kepada Allah. Tapi ada yang menyembah matahari, patung binatang, tempat keramat, batu, patung dewa-dewa, ataupun orang-orang yang dianggap suci. Sesungguhnya siapa yang lebih hebat dari mereka? Benda dan orang-orang itu, atau siapa yang menciptakan mereka? Benda-benda, binatang, dan orang-orang diciptakan oleh Tuhan pastinya. Tentu saja sang penciptanya yang lebih hebat, besar, dan besar dari ciptaannya. Namun manusia yang tidak mengenal kebenarannya justru menyembah ciptaannya. Ini adalah hal yang salah. Manusia bisa membuat patung-patung atau membuat dewa-dewi, namun mereka tidak dapat membuat Allah. Allah terlalu besar dan berkuasa bagi manusia. Kita tidak dapat membuat satu bentuk patung apapun yang bisa menggambarkan dengan tepat bagaimana Allah itu sebenarnya. Jadi, setiap buatan tangan manusia tidak akan bisa mendengar doa kita, tidak memiliki perasaan, apalagi memiliki kuasa untuk menolong kita karena mereka mati. Namun Tuhan adalah Allah yang hidup. Dia bisa meresponi doamu. Perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saat kita mendengar atau mengatakan nama Tuhan, kita bisa mempercayai Dia, mempercayai firman-Nya, kuasanya, dan kualitas hasil karyanya. Kalian tahu, kita semua ini hasil karyanya Tuhan loh, hasil karya yang mulia.
Namun demikian, manusia terkadang menggunakan nama Tuhan dengan tidak hormat atau sembarangan. Mereka menggunakan nama Tuhan untuk memaki saat mereka marah atau bersumpah, padahal mereka sedang berbohong. Waktu mereka menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ini sangat menyakitkan hati Tuhan loh adik-adik. Kita juga sedang tidak menghormati nama Tuhan jika kita berbicara kasar ataupun jorok. Kita adalah ciptaan atau produknya Tuhan. Jika kita melakukan tindakan yang jelek, rusak atau negatif lainnya, berarti kita merusak reputasi atau nama baiknya Tuhan. Kita harus menjaga nama baik Tuhan. Kita tidak boleh menggunakan atau menyebut namanya dengan tidak hormat, sehingga mempermalukannya atau membuat ciptaannya tampak buruk. Sekarang masuk ke perintah yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, kata sabat sendiri berasal dari Ibrani yang berarti berhenti atau istirahat dari kerja. Menguduskan berarti memisahkan diri. Jadi Tuhan sedang memerintahkan umatnya untuk memisahkan satu hari khusus setiap minggunya untuk beristirahat dan beribadah atau menyembah Tuhan. Allah sendiri memberikan teladan hari Sabat ketika Ia menciptakan dunia ini selama 6 hari dan berhenti pada hari yang ketujuh. Allah tahu bahwa 7 hari bekerja keras akan sangat melelahkan bagi manusia. Oleh karena itu, Ia mengaruniakan hari Sabat, hari beristirahat kepada umatnya. Hari Sabat orang Israel jatuh pada hari Sabtu, hari ketujuh kalender mereka. Nah, adik-adik, setelah Yesus dibangkitkan pada hari Minggu, maka pengikutnya menetapkan bahwa hari Minggu sebagai hari khusus atau hari spesial untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Minggu dijadikan hari libur nasional dan di hari Minggu tersebut kita bisa beribadah. Adik-adik, kita mau belajar ayat hafalan dulu ya. Agak panjang ayat hafalan hari ini, tapi tetap semangat untuk kita hafalkan karena ini penting nih. Perintah Tuhan ini sangat penting. Yuk kita belajar ayat hafalan. Teman, sekarang saatnya kita belajar ayat hafalan. Ayat hafalan kita Keluaran 20 ayat 3-8. Jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan membuat, menyembah dan beribadah pada patung yang menyerupai bentuk apapun. Dan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kita hafalkan dan juga kita lakukan ya teman-teman. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah tahu bahwa Tuhan membuat perintah atau hukum dengan tujuan untuk kebaikan manusia. Bukan untuk memberatkan kita loh adik-adik, tapi untuk semua kebaikan kita semua. Adanya keteraturan, ketertiban dari hukum atau perintah yang dibuat itu. Adik-adik mau ya melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, walaupun mungkin susah, usahakan yang terbaik ya. Dari hukum 1 sampai hukum 4 itu berbicara hubungan antara manusia dengan penciptanya ya. Biarlah kita semakin lebih dekat sama Tuhan, meletakkan Tuhan nomor 1 di dalam kehidupan kita dan sungguh-sungguh mau beribadah. Yang tadi dibilang di hukum keempat ya, bahwa kuduskanlah hari Sabat. Nah, pakailah jam waktu ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Kita mencari Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Waktu kita berhubungan yang baik dengan Tuhan, pastinya ada kekuatan yang baru yang Tuhan taruhkan di masa-masa sulit seperti ini. Adik-adik semua, mari lakukan setiap apa yang menjadi perintah Tuhan hari ini. Kita kerjakan sama-sama dalam kehidupan kita dan Cici percaya dan yakin kehidupan kita akan menjadi satu kehidupan yang bertumbuh, berbuah dan dapat dinikmati oleh orang banyak. Oke adik-adik semua, kita mau berdoa dulu yuk. Semuanya satukan hati di dalam doa. Kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah
hukum atau peraturan yang dibuat ini Tuhan, walaupun mungkin berat untuk kami lakukan, tapi kami mau mengusahakannya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengerjakannya Tuhan, karena kami tahu itu semua buat kebaikan kami. Biarlah Tuhan, kami juga boleh meletakkan Tuhan nomor 1 di dalam setiap kehidupan kami. Gak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Dan kami juga Tuhan boleh menyembah kepada Engkau saja Tuhan. Tidak ada apapun yang layak disembah selain Engkau Tuhan. Juga kami gak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan Tuhan, tapi kami boleh sungguh-sungguh meletakkan Engkau nama yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Dan ajar kami juga Tuhan boleh lebih setia lagi, lebih rajin lagi untuk beribadah Tuhan, dan mengkhususkan di hari Minggu ini untuk beribadah, sungguh-sungguh berjumpa dengan Engkau, karena kami tahu Tuhan, waktu kami berjumpa dengan Tuhan ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru, ada berkat yang melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa buat keluarga kami, kesehatan kami, sekolah kami, biaya-biaya yang diperlukan juga kami percaya Tuhan Kau akan mencukupkan segala sesuatunya Tuhan. Dan kami mau serahkan seluruhnya siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap aktivitas kami, biarlah Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Oke adik-adik semua, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap letakkan Tuhan, andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian masing-masing. Tuhan Yesus berkati. Bye. Hai teman-teman, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau di amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa kalian ya. Dan ini adalah nomor WhatsApp untuk teman-teman memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channelnya Live Kids ya teman-teman. Oh iya, bagi mama papa yang belum tergabung di WhatsApp grup kelas Live Kids, ayo segera menghubungi Live Kids ya teman-teman. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Hai adik-adik Live Kids. Nah, Koko ada pengumuman penting nih buat kalian. Jadi, ada games menarik yang bisa kalian ikuti. Jadi, gamesnya itu adalah melengkapi hukum Taurat. Kalian pasti tahu dong, apa itu hukum Taurat? Nah, template soal akan dibagikan di masing-masing grup WA, masing-masing kelas. Dan juga diupload di media sosial Live Kids. Nah, jawaban kalian bisa diupload di masing-masing media sosial. Dan juga jangan lupa tag dan mention media sosial Live Kids. Nah, sekian pengumuman kali ini. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.